Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, nama saya Wiswini Dwi Aprilia Prasisilia, NIM 218000005. Dan rekan saya Mas Bagas. Perkenalkan, nama saya Bagas Satria Badalu dengan NIM 218000048. Dan selanjutnya rekan saya Mbak Indri Nuraini Maulina NIM 218000081. Next. Yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. 2, perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Selanjutnya, Mbak. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan pada masa bangsa Portugis. Pada tahun 1509, bangsa Portugis datang ke Indonesia melalui Selat Malaka yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tanggal 10 Agustus 1511, Selat Malaka berhasil diambil alih oleh Portugis. Pada saat itu, bangsa Indonesia meluncurkan serangan yang dipimpin oleh Fathahillah yang berasal dari Demak, Sunda Kelapa, yang namanya diganti menjadi Jayakarta. Dan Indonesia berhasil merebut kembali Sunda Kelapa. Selanjutnya, di masa bangsa Spanyol, sesudah kedatangan Portugis ke Indonesia, lalu disusul oleh bangsa Spanyol untuk mengambil alih Maluku. Terjadilah gesekan dari Spanyol dan Portugis di kawasan Maluku. Kemudian, Spanyol mendirikan benteng Tidore. Pada saat itu, Spanyol bersekutu dengan Tidore, dan Portugis dibantu dengan Ternate. Di tahun 1527, terjadi pertempuran antara Spanyol dan Portugis. Pada pertempuran itu, benteng yang dibangun oleh Spanyol diambil alih oleh Portugis. Dan kedua belah pihak mulai menyadari kerugian akibat perang yang mereka lakukan. Di tahun 1535, muncullah perjanjian, yaitu Perjanjian Saragossa. Selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan saya. Masa Belanda. Masuknya Belanda ke Indonesia juga sebagai akhir dari masa penjajahan bangsa Portugis. Penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602. Cornelius de Houtman, pemimpin Belanda, masuk ke Indonesia melalui Banten. Pada masa Belanda didirikanlah VOC, Verenigde Oud-Indisch Compagnie, untuk menguasai rempah-rempah. Perjanjian Gianti. Pada tanggal 1 Januari 1800, Prancis mengalahkan Belanda dan membubarkan VOC. Dengan bubarnya VOC, Belanda tidak akan menyerah untuk mendapatkan Indonesia dengan ditunjuknya Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Daendels. Rakyat Indonesia dipaksa membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Pemerintah Daendels tidak berangsur lama dan digantikan oleh Johannes van den Bosch. Pada masa pemerintahannya ditetapkan sistem tanam paksa dan hasilnya dijual oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang melalui Perjanjian Kalijati. Next. Pada masa pemerintahan Jepang, pada tanggal 1 Maret 1945, didirikannya BPUPKI
dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan wakilnya Ici Bangse dengan beranggotakan 63 orang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Beranggotakan 21 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta serta penasihatnya Ahmad Subarjo. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi dengan didengarkannya seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh bangsa yang di luar sana. Dengan terbacanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan jembatan emas untuk rakyat Indonesia. Next. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Masa setelah kemerdekaan. Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak luput dari penjajahan bangsa asing ke Indonesia, hanya untuk merampas harta yang dimiliki Indonesia, seperti nikel, rempah-rempah, batu bara, dan lain-lain sebagainya. Walaupun sudah dibacakannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, belum diakui oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, peristiwa yang dialami bangsa Indonesia sesudah kemerdekaan. Kembalinya Belanda bersama sekutu. Yang kedua, mendaratnya Belanda diganti dengan nikah. Yang ketiga, pertempuran melawan sekutu dan nikah. Yang keempat, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Yang keempat, terjadinya perubahan sistem pemerintahan pada tahun 1946. Yang kelima, konferensi Marino yang mengakibatkan terbentuknya negara baru. Yang ketujuh, peristiwa Westerling pada tahun 1946 sampai 1947. Yang kedelapan, terjadinya kontrak Linggarjati. Yang kesembilan, proklamasi negara Pasundan. Yang ke-10 terjadinya serangan militer 1. Yang ke-11 terjadinya 8. Yang dilanjutkan dengan terjadinya serangan militer yang kedua. Lalu serangan umum pada 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Lalu terjadinya kontrak Rumruyen. Terjadinya serangan umum di Surakarta, dan terjadinya konvensi meja bundar. Baik, di sini kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Bila ada yang bertanya, kami persilakan. Bila ada yang bertanya, bisa langsung raise hand. Terima kasih. Silakan Mbak Nur Oktaviana. Baik, pertanyaan saya, jelaskan bagaimana cara bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan berikan contohnya. Dan pada masa Spanyol tahun 1534 muncul perjanjian Saragossa. Apa isi perjanjian Saragossa? Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih. Kami tampung dulu ya. Selanjutnya, iya Mas Dirga. Baik, saya akan bertanya, untuk apa VOC didirikan dan kenapa VOC dibubarkan? Ya, Mbak. Iya, terima kasih Mas.
Sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang ditanyakan lagi? Iya, Mbak Elma, silakan. Saya Al-Maidatun Nurrahma dengan NIM 21800000183 ingin bertanya, faktor apa yang menyebabkan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak. Baik, di sini kami akan mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Okta Viana dengan NIM 218000229. Pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana cara bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan berikan contoh dari cara-cara tersebut dan apa isi dari Perjanjian Saragossa. Begitu ya, Mbak? Iya, Mbak. Jadi, cara bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara, seperti contohnya menghindari pertikaian antar suku, mengembangkan sikap toleransi. Yang kedua, melestarikan budaya bangsa. Contohnya yaitu mempelajari tarian daerah, menggunakan produk-produk buatan dari Indonesia. Yang ketiga, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. Contohnya, membangun dan membina sumber daya manusia, memberikan pendidikan wawasan kebangsaan. Dan isi dari Perjanjian Saragossa. Isi dari Perjanjian Saragossa yaitu Maluku menjadi daerah pengaruh dari kegiatan Portugis Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memutuskan diri dari Filipina. Perjanjian ini semakin mengokohkan kedudukan Portugis di Maluku. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, Portugis juga memiliki ambisi untuk menanamkan kekuasaan Maluku. Itulah sebabnya rakyat dan Raja Ternate kemudian menentang Portugis. Bisa diterima, Mbak? Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Giananda Dirgat dengan NIM 218000093. Jawabannya yaitu VOC didirikan pada masa Belanda dengan tujuan menguasai rempah-rempah dan menguasai perjanjian Gianti. Kenapa VOC dibubarkan? Karena VOC dibubarkan, Belanda menyerah pada Prancis dan VOC memiliki hutang terlalu banyak
dan mengakibatkan VOC tersebut dibubarkan. Secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elma. Faktor apa yang menyebabkan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil? Ada dua faktor yang menyebabkan pemerintahan Indonesia masih belum stabil. Yang pertama, faktor intern atau faktor dari dalam, antara lain adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia. Yang kedua, adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. Yang ketiga, bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok, sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan. Yang kedua, ada faktor ekstern atau faktor dari luar, antara lain kedatangan sekutu Inggris yang diboncengi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dan menimbulkan banyak pertempuran di berbagai daerah. Yang kedua, Jepang masih mempertahankan status Kyūhyū di wilayah Indonesia sampai sekutu datang sehingga terjadi Jepang. Bagaimana? Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih yang sudah bertanya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.